Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Koirunisa. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait jenis-jenis dari film fiksi. Kemarin kita sudah bahas terkait apa itu film fiksi secara lebih mendalam. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kupas terkait jenis-jenis atau pengelompokan untuk film-film fiksi. Nah, biasanya genre-genre film itu dilihat dari unsur-unsur apa saja sih yang bisa dikaitkan untuk penentuan film ini masuk ke dalam kelompok film seperti apa. Yang pertama, kita bisa melihat dari isi ataupun jalan cerita film tersebut. Dari jalan ceritanya biasanya kita sudah bisa menentukan bahwa film ini adalah film-film yang bersifat dokumenterkah, atau film-film komedikah, atau film-film drama maupun film-film horor. Biasanya kita melihat dari pertama adalah jalan ceritanya. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat dari segi siapa penontonnya. Kalau penontonnya anak-anak, sudah bisa dipastikan bahwa film-film ini adalah film-film untuk anak-anak. Tidak mungkin kalau targetnya anak-anak diberikan untuk film-film yang bukan untuk usia-usia yang ada di sekitaran mereka atau usia-usia anak-anak. Jadi dari penonton juga bisa kita tentukan pengelompokan film itu adalah film-film apa. Lalu waktunya berapa lama? Kita juga bisa menganalisis dari waktu penayangan film. Kita bisa melihat film itu adalah kelompok film yang seperti apa. Nah, ada beberapa jenis-jenis film fiksi yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah film fiksi drama. Di mana film fiksi drama ini dia memiliki ragam film yang sebagian besar tergantung pada pengembangan atau pendalaman karakter dengan karakter realis atau realitis yang berurusan dengan emosional dari audiennya, atau unsur-unsur emosional untuk film-film drama ini akan lebih banyak ditonjolkan. Nah, contoh untuk film-film fiksi drama misalnya film-film yang mengangkat tema-tema moral atau tema-tema toleransi keagamaan, atau mungkin tema-tema tentang kekerasan terhadap perempuan, itu bisa dimasukkan ke dalam fiksi-fiksi dengan pengelompokan fiksi drama. Lalu misalnya untuk konflik-konflik di masyarakat itu juga bisa dimasukkan ke dalam fiksi drama. Lalu yang kedua, kelompok fiksi dengan fiksi action. Di mana fiksi action ini adalah genre film yang dimana biasanya unsur-unsur protagonis dan unsur-unsur dari hal-hal tersebut itu bisa menjelaskan bagaimana peristiwa ini yang berkaitan biasanya dengan kekerasan ataupun pertarungan atau hal-hal yang memang bersifat protagonis itu lebih banyak ditonjolkan. Lalu misalnya film-film yang berkaitan dengan hal-hal tersebut yang mengancam jiwa atau mungkin penjahat pada film tersebut lebih banyak ditonjolkan, itu masuk ke dalam film-film action. Jadi dalam hal ini lebih banyak menggunakan hal-hal yang memang berkaitan dengan fisik antar pemain, yang mungkin terjadi beberapa perkelahian atau hal-hal yang memang dikaitkan antar satu pemain dengan pemain lainnya. Lalu jenis yang ketiga, fiksi yang ketiga adalah fiksi petualangan, di mana film fiksi petualangan ini memiliki sebuah genre yang akan menampilkan banyak tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan yang memang menjadi poin utama di dalam film petualangan tersebut. Lalu kelompok selanjutnya adalah kelompok fiksi yang berkaitan dengan komedi, di mana poin penekanan untuk film-film komedi ini adalah humor dari jalan ceritanya itu menjadi lebih banyak ditonjolkan daripada hal-hal yang lainnya. Biasanya untuk film-film komedi ini kita akan fokus ke dalam adegan-adegan pemain atau hal-hal yang memang berkaitan dengan dapat menghibur ataupun dapat mengandung pesan-pesan politik, tapi dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan ataupun kelompok-kelompok komedi untuk masyarakat, supaya masyarakat ini bisa terhibur atau bisa menikmati jalan cerita dengan harapan audiensnya ini akan menjadi senang dalam melihat film komedi tersebut.
Lalu yang selanjutnya kelompok film fiksi yaitu kejahatan. Biasanya unsur-unsur yang akan ditonjolkan adalah berbagai kejadian-kejadian kejahatan itu masuk ke dalam pengelompokan fiksi kejahatan. Lalu selanjutnya ada film fiksi yang berkaitan dengan horor, di mana ini akan memancing emosi audiennya untuk menimbulkan sebuah ketakutan atau rasa-rasa ngeri dari beberapa adegan-adegan atau tayangan-tayangan di dalam film-film horor tersebut. Misalnya ada berbagai tema-tema untuk film horor, yaitu kematian seseorang atau mungkin kejadian-kejadian di luar jalan imajinasi orang yang mungkin menjadi suatu ketakutan di masyarakat di daerah-daerah tertentu. Lalu kelompok fiksi selanjutnya adalah film musikal, di mana film musikal ini akan lebih menonjolkan unsur-unsur musik di dalam pembuatan filmnya, dan biasanya genre ini dinyanyikan oleh para pemain dengan karakter untuk mendukung narasi-narasi. Jadi lagunya ini kita kaitkan dengan narasi atau skenario yang memang sudah ditulis oleh penulis skrip. Lalu yang selanjutnya kelompok film fiksi ini adalah kelompok film fiksi perang, di mana sudah jelas akan terjadi kejadian-kejadian peperangan yang akan banyak ditampilkan di dalam film-film tersebut dengan berbagai topik-topik yang memang biasanya berkaitan dengan sekitar angkatan laut, angkatan udara, ataupun perlawanan perang-perang di suatu daerah atau suatu negara-negara lain. Lalu selanjutnya film fiksi yang bersifat fiksi sains. Ini biasanya untuk film-film fiksi sains ini memberikan penekanan atau penonjolan untuk bidang-bidang sains atau bidang-bidang teknologi sains ini untuk lebih banyak dibahas di dalam film-film tersebut. Lalu misalnya yang terakhir ada contoh film fiksi yaitu biografi. Ini biasanya akan lebih banyak menjelaskan kehidupan tokoh-tokoh pahlawan ataupun tokoh-tokoh yang memang dirasa memiliki jalan cerita untuk ranah biografi dan dapat menginspirasi dari audien-audien yang melihat untuk film-film biografi ini. Biasanya tidak hanya kehidupan dari seorang tokoh itu sendiri, tapi juga bagaimana pesan moral yang akan ditampilkan untuk film-film biografi ini untuk memotivasi dari audiennya. Lalu ada juga film fiksi yang berkaitan dengan detektif. Itu biasanya akan menceritakan bagaimana proses penyelidikan terhadap suatu kejahatan atau suatu problematika yang memang dipecahkan oleh hal-hal yang memang perlu dilakukan penyidikan secara langsung atau secara lebih detail. Lalu yang terakhir, pengelompokan film fiksi ini adalah film fiksi bencana. Biasanya film fiksi bencana ini adalah sebuah genre film yang akan menampilkan bencana-bencana mungkin yang memang sudah pernah terjadi, kayak film tsunami itu juga diangkat dari kejadian tsunami Aceh pada waktu itu, dan kemudian diangkat dijadikan sebuah film supaya masyarakat atau audien ini bisa melihat bagaimana jalan cerita kejadian bencana tsunami pada waktu itu bisa diangkat untuk dimasukkan ke dalam kelompokan fiksi, yaitu film fiksi yang berkaitan dengan bencana alam begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.